Bayangkan malam yang hening, terlalu hening, seolah suara jangkrik pun enggan bersuara. Di lereng Gunung Arjuno, di sebuah tempat yang tidak ada di peta manapun, terletak kampung Gelisik. Dikelilingi pohon beringin tua dan sungai keruh, kampung ini seperti hidup di waktu yang berbeda. Orang bilang, malam di kampung ini seperti tak pernah benar-benar tidur. Kau bisa mematikan lampu, menutup jendela, memejamkan mata, tapi sesuatu selalu terjaga. Sarti, perempuan berusia 32 tahun. Seorang janda tanpa anak. Rambutnya panjang, lurus, dan menghitam legam. Ia tinggal di rumah kayu paling ujung, tak jauh dari pemakaman lama. Sejak suaminya, Gunawan, meninggal 2 tahun lalu secara misterius, Sarti hidup sendirian. Gunawan ditemukan tergeletak di lantai rumah dengan mata membelalak, lidah tergigit, dan kuku jari patah. Di langit-langit rumah mereka, ada jejak hitam seperti bekas rambut basah yang menempel. Warga bilang, malam sebelum kematiannya, Gunawan berkata, "Ada yang berjalan di atap rumah, bukan manusia." Hari demi hari, Sarti menjalani hidupnya, menjahit pakaian, meracik jamu, dan sesekali membantu kelahiran. Tapi, warga kampung mulai merasa ada yang berubah. Rumah Sarti kadang bergetar sendiri malam hari, dan dari bawah lantai papan terdengar suara bisikan, seperti orang membaca mantra, namun dengan nada berbisik seolah takut ketahuan. Pak Yatno, tetangga samping, suatu malam melihat Sarti berdiri di halaman rumah pukul 3 pagi. Ia tidak bergerak, tidak bicara, hanya menatap ke arah pemakaman, dengan rambutnya yang menjuntai menutupi wajah, tapi angin malam itu bertiup pelan, dan rambut Sarti tidak ikut bergerak. Suatu sore, Pino, anak usia 6 tahun, bermain bola di dekat rumah Sarti. Saat bola masuk ke bawah kolong rumahnya, Pino merangkak untuk mengambilnya. Tapi tak lama, terdengar jeritan. Ibunya mendapati Pino duduk di tanah, memeluk lutut, gemetar. Mulutnya tak bisa bicara, matanya tak berkedip. Saat diperiksa, dari sela-sela bajunya, keluar rambut panjang yang entah dari mana datangnya, menempel seperti benang basah dari tubuhnya. Esok paginya, Pino menggambar sesuatu di tembok rumahnya dengan krayon. Sosok perempuan dengan rambut seperti ular dan bola matanya putih seluruhnya. Tarsih, janda tua yang sering merumpi di warung kopi, mulai mengalami mimpi aneh. Ia bermimpi berada di dalam rumah Sarti, duduk bersila, dan rambutnya sendiri mulai tumbuh cepat melilit tubuhnya. Dari balik jendela, Sarti berdiri dan tertawa perlahan sambil menyisir rambut dengan sisir yang terbuat dari tulang. Pagi harinya, Tarsi tidak membuka warung. Sore menjelang, warga menemukan tubuhnya tergantung di kandang kambing. Rambutnya digunakan sebagai tali, dan di bawah tubuhnya tertulis dengan kapur putih yang mengintip akan ikut masuk. Hari itu, langit mendung, tapi tidak hujan. Sekelompok warga duduk di pos ronda, saling membicarakan hal aneh di rumah Sarti. Mereka memutuskan berjaga malam itu karena suara-suara di rumah itu semakin sering terdengar. Suara langkah kaki, walau tak ada yang lewat. Suara menyisir rambut, suara berbisik, memanggil satu nama yang sama, Gunawan. Sekitar pukul 2 pagi, terdengar jeritan dari arah rumah Sarti. 3 lelaki berlari ke sana, membawa obor dan golok. Tapi mereka tak menemukan siapa-siapa. Hanya ada rambut panjang yang tersebar di lantai, dan di dinding rumah tertulis dengan darah, "Aku masih menjahit, tapi sekarang yang kujahit
tubuh manusia. Sejak malam itu, desa Gelisik mulai diselimuti suasana ganjil. Angin malam seperti membawa bisikan. Burung hantu muncul di siang bolong. Sumur warga berubah rasa airnya menjadi anyir seperti darah. Dan setiap kali ada orang membicarakan Sarti saat malam hari, esok paginya akan muncul satu helai rambut di mulut mereka saat bangun tidur. Rambut itu berbau kemenyan. Sarti tidak pernah muncul lagi di siang hari. Hanya bayangannya yang kadang terlihat di jendela. Namun, orang-orang bersumpah mereka masih mendengar suara mesin jahit dari dalam rumah. Irama cepat, lalu pelan, lalu cepat kembali. Dan dalam keheningan malam, jika kau cukup berani untuk mendekat ke rumah itu dan berdiri diam, kau akan mendengar suara samar. Jangan potong rambutku, itu tempat tinggal mereka. Beberapa hari setelah kejadian Tarsih dan hilangnya Pino, warga kampung mulai melapor hal aneh. Suara berak di atas atap rumah masing-masing. Seolah ada seseorang yang berjalan perlahan dengan kaki telanjang, diseret, lalu berhenti di atas tepat kepala mereka tidur. Yang pertama mengalami adalah keluarga Pak Darwan dan Bu Kasmini. Malam itu, anak mereka, Dika, 7 tahun, bangun menangis dan menunjuk langit-langit kamarnya. "Ayah, di atas ada yang gores-gores. Aku dengar dari dalam mimpiku." Pak Darwan naik ke langit-langit dengan senter dan tongkat, tapi tak menemukan siapa-siapa. Keesokan paginya, ditemukan bekas cakaran panjang di langit-langit, terukir seperti dari kuku besi. Malam berikutnya, Bu Kasmini sedang mencuci piring ketika air di bak cuci mendadak berubah keruh, lalu berlendir seperti darah cair. Dari arah dapur, lantai kayu bergemeretak pelan. Ia diam, lalu terdengar suara seperti desahan. Ia mendekat, dan dari sela-sela lantai keluar rambut hitam basah. Sehelai, lalu 2 helai, dan merambat ke arah kakinya. Dengan jeritan keras, ia menendang dan mundur. Tapi suara itu belum berhenti. Dari atas loteng terdengar suara tertawa kecil, suara perempuan. Anak-anak di kampung mulai menggambar hal aneh di dinding dan buku sekolah mereka. Sosok perempuan berbadan terbalik, tangan dan kaki menempel di langit-langit, dengan rambut yang menjuntai menutupi wajahnya. Seorang anak bernama Bagas bahkan menggambar seluruh kampung diliputi rambut hitam yang jatuh dari langit. Dan di tengahnya, seseorang sedang menjahit kepala manusia. Setelah ditanya, Bagas hanya menjawab, "Mereka suruh aku gambar. Kalau aku tidak gambar, aku akan dijahit duluan." Malam itu, para lelaki kampung ronda bersama. Ada Pak Darwan, Pak Riono, dan 2 lainnya. Sekitar pukul 2 dini hari, suara terdengar lagi. Tapi bukan dari rumah siapa-siapa. Suara itu datang dari pohon randu di tengah kampung. Suara tangisan perempuan memanjang dan tak pernah benar-benar berhenti. Pak Riono nekat mendekat dengan senter. Ia mengarahkan cahaya ke atas dan di sana seorang perempuan menggantung terbalik, rambutnya menjulur ke bawah dan dari matanya menetes darah hitam. Tangannya menempel di batang pohon seperti cakar kelelawar. Tapi yang paling mengerikan, mulutnya ada di leher dan ia sedang menyanyi. Begitu Pak Riono menjerit, lampu di seluruh kampung padam. Dan dari setiap atap rumah terdengar bunyi seretan kuku. Esok harinya, 3 orang menghilang. Nama mereka Sutrisno, Rukiah, dan Lastri. Anehnya, dalam daftar warga kampung yang disimpan kelurahan, nama mereka tiba-tiba hilang.
Bahkan anak mereka tidak bisa lagi mengingat wajah mereka dengan jelas. Satu-satunya yang tersisa hanyalah rambut menggumpal di halaman, bercampur dengan bulu ayam dan serpihan kuku manusia. Pak Kamto mulai bertindak. Ia memanggil seorang pengunci santet dari lereng Lawu, seorang pendeta tua bernama Ki Madra. Ki Madra datang dengan kitab kuno, kemenyan, dan secari kertas bertuliskan huruf Jawa kuno yang katanya bisa mengikat apa yang hidup di atas. Malam itu, mereka naik ke loteng rumah Sarti. Dengan diterangi lampu minyak, mereka masuk perlahan ke ruangan gelap penuh sarang laba-laba. Tapi di tengah ruangan itu, terbaring tubuh Gunawan, suami Sarti. Tubuhnya utuh, mata terbuka, tapi mulutnya disumpal rambut sendiri. Dan dari dadanya tumbuh rambut panjang seperti tali. Tubuh itu masih hidup. Ki Madra mencoba menyegel ruangan dengan membakar kertas pengikat. Tapi sebelum terbakar habis, dari kegelapan muncul bayangan. Bayangan perempuan merangkak dari langit-langit ke dinding lalu ke lantai. Ia tidak memiliki wajah dan rambutnya terus bergerak sendiri seperti makhluk hidup. Lalu terdengar suara. Jangan coba ikat, yang menjahit akan menelan. Warga berkumpul di balai desa. Tiba-tiba, satu persatu dari mereka kejang. Tubuh mereka menegang, mulut berbuih, dan dari dalam mulut mereka muncul nama-nama. Satu demi satu. Sarti, Rai, Gunawan, bayangan yang menjahit. Setelah semuanya tenang, salah satu warga berteriak, "Langit, lihat langit!" Langit malam itu berdenyut seperti jantung, dan dari awan yang menggulung, turun helai rambut satu persatu, pelan-pelan menyelimuti rumah-rumah kampung. Dan dari kejauhan, terdengar jeritan panjang dari langit. Hari itu awan menggantung rendah, kabut turun lebih cepat dari biasanya. Dari arah jalan utama yang jarang dilewati, datang seorang pria muda berjalan sendirian dengan ransel. Namanya Arman, 27 tahun, perantau dari kota Malang. Arman tiba di Gelisik untuk mencari pamannya, Pak Yono, yang katanya masih tinggal di kampung itu. Tapi saat Arman menyebut nama Yono kepada warga, mereka hanya diam. Ada yang memalingkan wajah, ada yang pura-pura tak dengar, dan ada juga yang langsung pergi begitu saja. Hanya satu orang tua, nenek lumpuh di rumah paling ujung yang berbisik padanya. Kalau kau mencari Yono, maka kau datang ke tempat yang salah. Atau mungkin Arman menemukan rumah pamannya di dekat tebing kecil. Rumah tua, namun tidak terlihat terbengkalai. Pintu berdebu, tapi tak terkunci. Lampu masih menyala di ruang tengah. Bahkan ada aroma kemenyan yang baru terbakar. Saat masuk, Arman merasa aneh. Udara di dalam rumah lebih dingin dari luar. Foto-foto keluarga di dinding sudah buram. Tapi satu bingkai terlihat baru. Foto dirinya berdiri di depan rumah itu. Padahal ia baru datang hari ini. Ia menemukan kaset tua dalam tip. Saat diputar, terdengar suara Pak Yono. "Kalau kau dengar ini, berarti kau sudah melihat mereka. Jejaknya berbalik. Jangan ikuti jejak itu, Man. Mereka tak butuh kaki. Mereka butuh." Malam pertama, Arman keluar rumah. Gelisah. Kabut turun sangat tebal. Ia mendengar suara langkah kaki di luar rumah, lalu suara pintu pagar terbuka. Tapi tak terlihat siapa-siapa. Ia menyalakan senter dan melihat jejak kaki di tanah. Tapi
Anehnya, jejak itu menunjuk ke arah rumah dengan tumit di depan, seperti seseorang berjalan mundur, atau kaki mereka terbalik. Saat ia mengikuti jejak itu ke pinggir hutan, terdengar suara berat memanggil, "Jangan dibalikkan, jangan dibalikkan." Dan dari dalam kabut, sosok tinggi muncul perlahan, berbaju sobek, wajah putih kaku, dan kaki yang jelas-jelas terbalik. Ia berdiri diam, lalu berbalik dan menghilang ke dalam pohon. Namun bayangannya tetap tertinggal. Di belakang rumah pamannya, Arman menemukan sumur tua yang tertutup batu dan anyaman bambu. Tapi saat malam tiba, sumur itu bergetar sendiri. Dari dalamnya terdengar suara, "Tolong aku, mereka menjahit lidahku." Arman membongkar penutup sumur dan menyalakan sentar. Tak terlihat apa-apa, hanya air yang menghitam. Tapi dari dasar sumur naik gelembung besar dan bau daging busuk. Ia hampir muntah. Esok paginya, saat ia mengecek kembali, Arman mulai bermimpi aneh. Dalam mimpi itu, ia melihat pamannya terbaring di tanah. Perutnya dijahit oleh sosok tanpa wajah, dengan jarum sepanjang tangan manusia. Di sekelilingnya, anak-anak duduk bersila. Tubuh mereka dipenuhi jejak cakar dan rambut menjuntai dari mulut. Salah satu anak menatap Arman dan berkata, "Kamu cucu dari yang pernah menjahit. Kau punya warisan." Ketika Arman terbangun, ia menemukan benang merah menempel di tangannya dan luka jahitan kecil di dadanya. Seolah-olah di puncak bukit kecil terdapat pohon cemara besar yang katanya tak boleh disentuh. Suatu sore, Arman mendaki dan melihat seseorang berdiri di sana. Sosok itu mengenakan kain kafan, namun dari sela kainnya menjuntai rambut hitam dan tulang yang berdenyut. Arman berteriak. Sosok itu membalik tubuh, dan saat itu Arman sadar, wajahnya adalah wajah dirinya sendiri. Arman mulai kehilangan kendali tubuhnya. Tangannya gemetar sendiri. Jari-jarinya bergerak menulis huruf Jawa kuno di kaca jendela tanpa ia sadari. Tiap malam, ia tidur dan bangun dalam posisi berbeda. Suatu malam, ia bangun berdiri di atas meja. Kepalanya menunduk dan tubuhnya seperti bukan miliknya. Tangannya merogoh mulut sendiri dan menarik sehelai rambut dengan akar berdarah. Dan ia mendengar suara. Satu helai. Hari keempat, warga menemukan Arman di tengah jalan kampung. Tubuhnya bersih, tapi kakinya telanjang, dan jejak kakinya mengarah ke belakang. Mulutnya hanya menggumam. Mereka datang dari bawah, dari dalam rambut, dari balik sumur. Jangan buka mata saat kau dengar mereka menjahit. Malam itu langit kembali menghitam, dan dari atas rumah-rumah muncul jejak kaki menempel di dinding, seperti seseorang berjalan terbalik dari langit. Pak Kamto, lelaki 68 tahun, dikenal sebagai tukang ukir batu nisan di Gelisik. Diam, pendiam, dan tidak pernah ikut kumpulan warga. Tapi diam-diam, ia menyimpan kitab tua, tulisan tangan dengan sampul kulit kambing hitam dan halaman dari kertas lontar yang mulai berjamur. Kitab itu diturunkan dari ayahnya dan ayah dari ayahnya, sejak lebih dari 150 tahun lalu.
Di halaman pertama tertulis, penjaga kutukan harus membayar lewat tubuhnya. Dulu, sebelum Gelisik berdiri, tanah ini adalah rawa. Orang-orang pertama yang datang, para pelarian dari perang di Ponegoro, bertemu seorang perempuan tua berjubah hitam. Dialah Bahrai, yang memberi satu syarat agar kampung ini bisa subur. Tumbuhkan tanah dengan darah, segelkan jalur antara rambut dan langit, dan berikan satu tubuh sebagai badah kutukan. Satu dari mereka mengorbankan diri. Tubuhnya dijadikan segel hidup, dan di dalam perutnya ditanam sebuah cincin emas berlilit ukiran ular yang ditutupi daun sirih, rambut bayi, dan jarum logam tajam. Segel itu turun-temurun dipindah dari satu tubuh ke tubuh lain. Dan kini, sudah waktunya Pak Kamto menjadi penjaga berikutnya. Pak Kamto mengurung diri di rumah. Malam itu, suara gamelan gaib terdengar samar dari arah hutan. Ia duduk di tikar pandan, membakar kemenyan, dan membuka perutnya sendiri tanpa memekik sedikit pun. Dengan pisau keris tua, ia mengiris kulitnya, lalu merogoh ke dalam dan menarik sesuatu. Cincin dari dalam perutnya, berlendir, berdarah, namun berkilau keemasan. Dan ketika disentuh, cincin itu bergelak. Cincin itu berbisik, "Waktumu hampir habis. Yang menunggu di ramut langit akan datang." Keesokan paginya, 3 warga ditemukan mati dalam posisi yang sama. Mata terbuka, mulut disumpal rambut, dan di perut mereka ada luka jahitan berbentuk lingkaran. Seolah cincin pernah ditanam di dalam tubuh mereka, tapi ditarik keluar paksa. Di lantai rumah mereka tertulis dengan darah, bukan tubuh yang dipilih, tapi nasab. Malam Jumat, Pak Kamto tak bisa menahan bisikan cincin. Ia mulai menggambar simbol di dinding rumahnya dengan darah. Bentuk spiral, lidah menjulur, dan jejak kaki terbalik. Ia mulai melihat makhluk-makhluk bayangan. Ada yang merayap di dinding, ada yang berdiri di sudut ruangan dan hanya terlihat jika lampu dimatikan. Dan satu sosok berambut sangat panjang dengan kuku seperti cakar harimau berjalan perlahan di langit-langit rumah. Pak Kamto akhirnya menulis sebuah surat panjang. Lalu ia membakarnya sendiri. Tapi warga yang mencium bau daging terbakar malam itu berlari ke rumahnya dan hanya menemukan bekas tubuh yang terbakar sebagian. Tapi tidak sepenuhnya hangus. Di tengah abu itu, cincin tersebut utuh, terletak di atas jantung yang masih berdetak. Warga Gelisik yang masih sadar bermimpi aneh malam itu. Diikat dengan rambut dari ujung kaki ke leher, dibacakan mantra dalam bahasa yang tak dikenal, dan ditusuk dengan jarum rambut sambil cincin itu melayang di atas kepala mereka. Saat terbangun, mereka tak bisa bicara, hanya mata mereka yang bergerak. Dan dari dalam mulut, perlahan muncul, "Akan dijahit ulang." Malam itu sunyi, angin berhenti, tak ada binatang malam bersuara. Semua lampu rumah di Gelisik tiba-tiba mati. Hanya satu yang menyala, rumah Sarti. Dari jendela rumah itu terlihat cahaya lilin merah menyala. Dan dari dalam terdengar suara seperti napas yang dipaksa, berat, panjang, lalu senyap. Sarti sudah menghilang sejak 3 minggu lalu. Tapi malam itu, suara tangisan tidak terdengar. Yang terdengar hanyalah suara jahitan, seperti jarum melewati kulit, lalu disusul suara air tetes yang jatuh ke tanah. Dan
Detik berikutnya, semua cermin di rumah-rumah warga retak bersamaan. Esok pagi, pintu rumah Sarti terbuka. Ia duduk di kursi rotan. Tubuh lelah, rambutnya menjuntai panjang hingga ke lantai. Di pangkuannya ada seorang bayi. Tidak menangis, tidak bergerak. Mata bayi itu terbuka lebar dan bola matanya putih semua. Tanpa hitam, tanpa ekspresi. Kulitnya pucat seperti lilin yang belum dicairkan. Bayi itu tidak bernafas seperti biasa. Tapi Sarti hanya tersenyum, menatap warga yang berdiri kaku dari kejauhan. Namanya Rahi. Dia tidak perlu menangis, yang lahir dari langit. Hari-hari setelah kelahiran bayi itu, desa mulai mengalami perubahan. Semua jam di rumah berhenti pada pukul 3:33. Bayangan orang bergerak sendiri, terutama saat matahari mulai terbenam. Binatang peliharaan kabur atau mati mendadak dengan tubuh kaku dan mulut terbuka. Dan satu demi satu, anak-anak kampung mulai tidak bisa tidur. Mereka bermimpi tentang bayi. Bayi yang duduk di tengah rumah mereka. Tidak bicara, tidak bergerak, hanya menatap. Dan setiap kali anak itu bangun dari mimpi, rambut mereka menjadi lebih panjang, meskipun sudah dipotong hari sebelumnya. Bayi Sarti, yang awalnya hanya terlihat di rumahnya, perlahan muncul di tempat-tempat lain. Seorang warga melihatnya di pojok pasar saat subuh. Seorang ibu melihatnya di dalam lemari saat hendak mengambil baju. Bahkan, Pak Lurah bersumpah melihat bayi itu di langit, duduk di atas awan yang kelam saat ia sedang sholat malam. Dan setiap kemunculan, daun-daun di sekitarnya layu dan rambut-rambut kecil tertinggal di tanah seperti cacing mati. Beberapa remaja mencoba memotret bayi itu secara diam-diam. Tapi hasil foto mereka memperlihatkan sesuatu yang lain. Bayi itu muncul di setiap foto meskipun tidak sedang diarahkan ke rumah Sarti. Wajahnya kabur. Tapi di latar belakang foto, ada tangan-tangan kecil yang memegang kamera. Dalam salah satu foto, terlihat bayi itu menyusu dari jari tangan seseorang. Tapi jari itu bukan milik siapapun yang mereka kenal. Beberapa hari kemudian, remaja yang memotret itu menghilang. Rumahnya kosong. Tapi di kasurnya, ada jejak kaki bayi mengitari ranjang. Bu Saminah, dukun bayi di kampung, mencoba menyelidiki Sarti. Ia datang dengan dalih ingin membantu. Tapi begitu masuk ke rumah itu, ia langsung memuntahkan darah. Ia bilang, "Aku dengar suara dari rahimnya, tapi suara itu bukan bayi. Itu suara tangisan nenek-nenek." Esok paginya, Bu Saminah ditemukan mati dengan perut dijahit dan di atas pusarnya tertulis, "Sudah cukup yang lahir dari bumi, sekarang giliranku." Bulan berikutnya, bayi itu tetap berumur sama. Tubuhnya tak membesar. Tapi ada yang berbeda. Rambutnya tumbuh cepat, hingga menyentuh lantai, lalu mulai menjalar ke dinding. Suatu malam, ia duduk di kursi, dan rambutnya bergerak, seperti menjangkau seseorang. Dalam salah satu kejadian, rambut bayi itu masuk ke mulut seekor ayam, dan ayam itu tiba-tiba bicara. Satu lagi, lalu pintu akan terbuka. Suatu malam Jumat, warga melihat fenomena langit merah menyala. Dari tengah awan, terdengar suara tangisan bayi yang melengking, tapi suara itu mundur, seperti kaset yang diputar terbalik. Lalu dari langit, turun rambut, melingkar seperti jaring laba-laba. Dan bayi itu menghilang dari rumah Sarti. Ia mulai muncul di mimpi-mimpi warga, berdiri di pinggir ranjang, dan berkata, "Aku akan menggantikan kalian. Aku akan lahir lewat kalian semua." Hari itu,
Para penggali kubur desa Gelisik melapor, tanah pemakaman bagian utara naik sendiri. Tanah merah menggembung, nisan-nisan lama bergeser. Suara dari dalam tanah terdengar pelan. Waktunya pulang. Malam harinya, warga melihat sosok-sosok berpakaian pengantin tua berjalan tanpa suara di tengah jalan. Mata mereka kosong dan kaki mereka tidak menyentuh tanah. Ada yang mengenali mereka. Salah satunya adalah Ibu Lastri yang seharusnya meninggal 12 tahun lalu karena gantung diri. Tapi malam itu, ia mengetuk rumah anaknya dengan kuku yang sudah membusuk. "Nak, ibumu sudah pulang. Siapkan cermin." Di pasar pagi, para ibu penjual tempe dan sayur mulai memperhatikan hal aneh. Pembeli yang tak mengeluarkan suara. Tangan keriput namun dingin. Dan yang paling menyeramkan, mereka tak punya bayangan. Salah satu penjual berani bertanya, "Dari mana, Bu?" Perempuan tua itu menoleh pelan dan menjawab, "Aku belum selesai dijahit waktu itu. Sekarang aku balik. Nyari yang mangkir." Setelah itu, penjual itu hilang keesokan harinya, dan di lapaknya hanya tersisa cermin kecil yang pecah di tengah. Mbah Rayi adalah sosok yang sudah menjadi legenda di Gelisik. Ia bukan dukun, tapi pemilik mantra paling tua. Ia bukan manusia, tapi yang pertama mengajari manusia untuk menjahit antara roh dan tubuh. Ia bukan hidup, tapi tidak pernah benar-benar mati. Dulu, saat kampung Gelisik ingin tumbuh, Mbah Rayi menawarkan tanah dan panen dengan syarat ia tidak boleh disingkirkan dari darah penduduknya. Ia harus selalu punya wadah. Dan kini, wadah itu sudah siap. Setelah menghilang, bayi Rahim muncul lagi, tapi kini ia berdiri. Tubuhnya kecil, tapi wajahnya berubah menjadi wajah perempuan tua. Mata redup dan mulut lebar sampai ke telinga. Ia tidak lagi menangis, ia tertawa. Dengan suara dua lapis, suara bayi dan suara nenek bersamaan. Ia mendekati cermin dan bayangannya bukan dirinya, tapi Mbah Rayi dalam jubah hitam, tersenyum dengan mata menjahit. "Rahimku tak pernah berhenti. Sekarang, aku akan lahir dari langit, dari rambut." Satu persatu, warga mulai kehilangan refleksi mereka. Setiap cermin di rumah berubah menjadi pintu. Mereka melihat diri mereka sendiri, tapi versi lain. Tubuh mereka penuh lubang jarum, dan rambut menjulur dari mata. Setiap kali seseorang melihat pantulan lebih dari 3 detik, ia akan pingsan dan saat bangun lupa nama sendiri. Di Bukit Randu, tempat paling tua di Gelisik, muncul lingkaran rambut raksasa. Dari pusatnya muncul lubang bundar dengan suara menggelegak, seperti air yang direbus dalam rahim. Warga mulai kerasukan satu persatu. Mereka menggambar lambang spiral, lidah dijahit, dan mengucapkan mantra sambil menggigit jari sendiri. "Rayi, Rayi, bukakan pintu langit. Jahit tubuh kami, masuki kami." Dan dari langit, cahaya hitam turun. Bukan kilat, bukan cahaya biasa. Pak Kamto yang sebelumnya menghilang, muncul kembali. Tapi ia kini tidak punya mata. Matanya dijahit, lidahnya digigit. Tangannya membawa cincin kutukan. Ia berjalan ke tengah lingkaran dan berkata dalam bisikan kasar, "Kalian sudah pilih jalan kalian, tapi darah Gelisik harus dibayar." Lalu ia menancapkan cincin itu ke dalam tubuh sendiri dan meledakkan diri dengan mantra yang ia bisikan dari dada. Ledakan itu tidak bersuara, tapi semua yang kerasukan langsung membeku. Namun di balik kabut,
Bayangan Mbah Rai masih berdiri. Ia tersenyum dan berkata, "Aku hanya perlu satu lagi, satu tubuh untuk jadi rahim langit." Malam itu tak ada bintang satu pun. Langit gelisik berubah kelam seperti beludru basah. Kabut tebal menggantung, dan dari sela kabut muncullah rambut hitam yang turun perlahan dari langit seperti benang raksasa. Rambut itu hidup. Ia melilit tiang listrik, merayap di genting, dan menyusupi setiap ventilasi rumah. Saat mengenai manusia, rambut itu berdesis dan menyusup ke pori-pori. Dalam waktu 1 jam, 7 warga kerasukan. Mereka tersenyum dan mulai menyanyikan lagu yang tidak berasal dari dunia ini. Sekitar pukul 3:33 dini hari, langit meneteskan darah. Tapi bukan darah biasa. Darah ini lengket dan panas seperti lilin cair. Berwarna hitam pekat, berbau kain busuk yang dijemur selama sebulan. Darah itu jatuh tepat ke halaman rumah-rumah yang penghuninya menolak menjadi wadah. Dan setiap rumah yang terkena tetes darah bergetar pelan lalu mengeluarkan suara tangisan dari dalam dindingnya. Seolah rumah itu bukan tempat tinggal, melainkan tubuh kedua yang sedang dilahirkan kembali. Malam itu tak ada bintang. Langit gelisik berubah kelam seperti beludru basah. Kabut tebal menggantung, dan dari sela kabut muncullah rambut hitam yang turun perlahan dari langit seperti benang raksasa. Rambut itu hidup. Ia melilit tiang listrik, merayap di genting, dan menyusupi setiap ventilasi rumah. Saat mengenai manusia, rambut itu berdesis dan menyusup ke pori-pori. Dalam waktu 1 jam, 7 warga kerasukan. Mereka tersenyum dan mulai menyanyikan lagu yang tidak berasal dari dunia. Sekitar pukul 3:33 dini hari, langit meneteskan darah. Tapi bukan darah biasa. Darah ini lengket dan panas seperti lilin cair, berwarna hitam pekat, berbau kain busuk yang dijemur selama sebulan. Darah itu jatuh tepat ke halaman rumah-rumah yang menghuninya menolak menjadi wadah. Dan setiap rumah yang terkena tetes darah bergetar pelan lalu mengeluarkan suara tangisan dari dalam dindingnya. Seolah rumah itu bukan tempat tinggal, melainkan tubuh kedua yang sedang dilahirkan kembali. Mbah Rai mulai memilih tubuh. Ia tak hanya butuh tubuh bayi. Ia butuh satu tubuh dewasa untuk menampung keseluruhan jiwanya. Satu malam, 5 warga ditemukan berdiri di tengah jalan kampung. Tanpa mata, tanpa suara. Di dada mereka tertulis, "Bukan kalian. Belum cukup kuat. Terlalu banyak takut." Lalu datang giliran Arman. Sejak kejadian di rumah pamannya, Arman mulai bermimpi berjalan di langit. Tapi bukan langit biru. Langit itu seperti lantai tanah liat. Di sana, ia melihat ratusan tubuh manusia tertanam separuh, dari dada ke bawah, dengan rambut yang menyatu satu sama lain. Setiap kali ia bangun, tubuhnya semakin dingin. Nafasnya pendek, dan lidahnya mulai berubah menjadi hitam. Di malam ke-7, ia mendengar suara Mbah Rai dalam kepalanya. "Kau darah dari darahku, wadah dari garis terjait. Masuklah, dan semua akan selesai." Malam purnama hitam. Seluruh warga gelisik dikunci dalam rumah masing-masing. Langit membuka lubang besar di tengah kabut, seperti pusaran hitam berputar lambat. Di tengah lapangan desa, tubuh Arman dibaringkan. Ia dikelilingi rambut-rambut panjang seperti ular, dan di atasnya melayang tubuh bayi Rahi, tapi kini sudah bukan bayi, melainkan bentuk sempurna dari Mbah Rai. Separuh wajah nenek, separuh wajah anak. Namun mata mereka adalah mata kosong yang pernah melihat dunia sebelum dunia ini ada.
Lalu terdengar bisikan, "Jahitlah tubuhmu ke tubuhku, potong rohmu, masukkan akalmu, aku butuh rumah." Arman berteriak, tapi tubuhnya tak bisa digerakkan. Ia melihat rambut itu mulai masuk ke dalam lubang hidungnya, telinganya, dan pusarnya. Tiba-tiba, dari langit, turun petir hitam, dan semua cahaya hilang. Dalam gelap, terdengar suara anak kecil menangis. Tapi kali ini bukan Rahi. Itu suara anak asli Arman yang belum pernah dilahirkan. "Aku belum sempat lahir, tapi kalau ayah pergi, aku takkan pernah bisa." Suara itu membakar bagian dalam dirinya, dan ia melawan dari dalam. Tubuh Arman dan tubuh Mbak Rai menyatu sesaat, menjadi satu sosok kembar yang berputar di udara. Namun, roh Arman menarik kekuatannya dari semua nama yang telah dihilangkan. Dari Gunawan, dari Tarsi, dari Pak Kamto. Ia berteriak satu mantra, "Kembalikan tanah ini pada nama yang pertama, bukan pada jahitan." Rambut-rambut terbakar, langit bergetar, dan tubuh Rahi pecah menjadi ribuan cermin kecil, berterbangan ke segala arah. Tubuh Arman jatuh, diam, tak bernapas. Pagi harinya, langit kembali cerah, kabut lenyap, rumah-rumah tenang. Tapi di tengah lapangan hanya tersisa bayangan Arman, bukan tubuhnya. Bayangannya membatu di tanah, dan di sebelahnya satu helai rambut panjang masih basah. Setelah malam langit berdarah, gelisik tampak tenang. Tidak ada lagi hujan rambut, tidak ada jejak kaki terbalik, tidak ada bayi. Warga mulai keluar rumah. Mereka meratap matahari dengan perasaan ganjil, seperti baru saja terlahir kembali. Namun, mereka merasa aneh. Semua jam di rumah mereka menunjukkan waktu yang sama, 06:06. Semua ayam jantan tidak berkokok. Dan, yang paling mengganggu, semua cermin tak lagi memantulkan apapun. Cermin-cermin itu seperti hitam pekat, tak berfungsi. Seorang bocah menyentuh cermin dan berkata, "Kok ini kayak bukan kaca, tapi kayak kulit." Satu demi satu warga mencoba bercermin. Tak ada yang bisa melihat wajah mereka sendiri. Hanya hitam, kadang berdenyut, seperti ada nadi yang berdetak di dalam kaca. Salah satu warga, Bu Minah, mencoba memecahkan cermin di rumahnya. Begitu pecah, terdengar jeritan dari dalam cermin. Bukan pantulan, tapi seperti seseorang yang disiksa di balik dinding kaca itu. Dari pecahan kaca, muncul rambut tipis yang hidup dan menjalar ke lengannya. Dan malam itu, Bu Minah tidak ditemukan lagi. Di lantai rumahnya hanya tertulis dengan darah, "Jangan lihat kalau tak siap digantikan." Sementara itu di rumah Pak Lurah, istrinya mulai merasa ganjil. Suaminya setiap hari bekerja seperti biasa, tapi tidak pernah meninggalkan bayangan. Bahkan saat ia berdiri di depan jendela sore hari, sinar matahari hanya melewati tubuhnya. Saat ditanya, Pak Lurah hanya menjawab, "Aku bukan siapa-siapa lagi. Aku hanya tubuh yang tersisa." Dan malam itu, ia masuk ke kamar, berdiri di depan cermin, dan menghilang ke dalamnya. Tak ada suara, tak ada jeritan. Hanya satu tangan kecil bayi yang muncul sebentar dari permukaan kaca, lalu hilang kembali. Di hari ketiga setelah ketenangan, seorang remaja, Niko, berhasil merekam kaca dengan kamera analog. Ketika hasil cetakan fotonya keluar, terlihat bahwa dunia di balik kaca adalah desa Gelisik juga. Tapi semua orangnya berjalan mundur. Semua pohon tumbuh ke bawah dan langit penuh rambut menggantung. Yang paling mengerikan,
Di setiap foto, selalu ada satu sosok anak kecil berdiri di sudut bingkai, selalu melihat ke kamera. Beberapa hari setelah semua mereda, Arman kembali, tapi ia tidak muncul seperti biasa. Ia muncul di pantulan jendela warga. Saat orang melihat ke jendela rumah mereka di malam hari, akan terlihat Arman berdiri di belakang mereka, meski tak ada siapa-siapa di ruangan itu. Ia akan berbisik, "Aku berhasil mengusir dia, tapi aku tertinggal di sisi ini. Jangan lihat kaca lebih dari 3 detik. Jangan buka tirai saat hujan rambut turun lagi." Dan sebelum pantulan itu hilang, warga melihat mata Arman berair darah. Matanya dijahit setengah, seolah ia masih terus dijahit dari dalam. Cermin-cermin mulai bergetar sendiri di tengah malam. Dari permukaan kaca muncul tangan, mulut, bahkan rahang bawah yang terbuka dan menggigit angin. Beberapa warga yang kehilangan pantulan mulai berubah secara perlahan. Tidak bisa tidur, tidak bisa makan. Tubuh mereka membesar, tapi kulitnya menghitam perlahan. Dan malam ke-13, seorang anak perempuan menjerit histeris karena ia melihat bayangannya tertawa sendiri dan berkata, "Kamu sudah di sini. Tubuhmu tinggal disusul." Desa Gelisik kini tenang di mata dunia. Namun, semua cermin disimpan dalam lemari. Semua kaca ditutup kain hitam. Warga hanya bicara dalam bisikan. Dan tidak ada yang berani berdiri di depan cermin saat matahari terbenam. Karena pada saat itu, seseorang dari sisi seberang sedang menunggu gilirannya untuk keluar dan menggantikan. Sekian kisah kali ini. Jika kamu tertarik dengan kisah ini, silahkan klik tombol like dan tinggalkan komentar kamu. Dan jangan lupa subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menarik selanjutnya. Sampai jumpa!